Kenapa telur bisa mati pada fase kedua ini, yaitu di hari keempat sampai ke hari 18? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama peternak pemula 38. Pada video kali ini saya akan membahas penyebab kegagalan pada penetasan telur dan bagaimana cara mengatasinya agar telur yang kita tetaskan bisa menetas 90 sampai 100%. Senang rasanya jika kita dalam menetaskan telur bisa menetas minimal 90 sampai 100%. Akan tetapi ketika kita gagal dalam menetaskan telur, itu adalah kekecewaan yang sangat luar biasa, apalagi khusus para pemula seperti saya ini. Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa penyebab dan faktor kenapa telur bisa gagal menetas dalam mesin penetasan. Namun sebelum tahu penyebabnya kenapa telur bisa gagal menetas, yang harus teman-teman lakukan adalah perhatikan 3 fase ini pada setiap inkubasi penetasan telur. Ada 3 fase yang perlu kita perhatikan dalam penetasan telur. Karena ketika kita memperhatikan dalam 3 fase ini, maka kita akan meminimalisir kegagalan dalam penetasan telur. Nah, apa saja? Langsung saja, yang pertama yaitu fase pertama adalah fase pembentukan embrio. Nah, pada fase ini dimulai pada saat kita pertama kali atau hari pertama masukkan telur ke dalam mesin tetas sampai hari ketiga. Ini dinamakan fase pembentukan. Nah, di fase ini perlu diperhatikan ketika kita memilih ataupun mensortir telur-telur yang berkualitas sebelum dimasukkan ke mesin tetas, maka pada 3 hari pertama ini telur akan dibentuk ataupun embrio mulai terbentuk. Seperti apa tandanya? Maka untuk mengetahui embrio ini hidup atau tidak, maka teman-teman di hari keempat dalam penetasan telur itu harus melakukan peneropongan. Silahkan telur diteropong, nanti akan terlihat mana embrio yang hidup atau mana yang mati, dan mana telur yang fertil ataupun ada embrionya dan mana yang tidak. Nah, dalam fase pertama ini kita, menurut saya, adalah wajib harus meneropong telur agar kita mengetahui perkembangan telur tersebut. Jika dalam peneropongan kita menemukan telur yang ada serabut merahnya seperti ini. Nah, ini gambarnya, mohon maaf ini nggak jelas. Jadi ini ada serabut merahnya di sini, maka ini dipastikan telur yang fertil dan embrio di dalamnya hidup. Dan jika dalam peneropongan menemukan telur yang hanya warna kuning putih bersih, maka itu dipastikan telur itu tidak fertil atau tidak ada embrio di dalamnya, hanya ada kuning telur saja. Nah, maka silahkan dipisahkan untuk telur yang embrionya tidak ada atau yang tidak ada serabut merahnya. Untuk yang selanjutnya yaitu fase kedua, yang perlu kita pahami pada fase kedua ini adalah fase perkembangan embrio. Nah, pada fase kedua ini yaitu telur berumur 5 atau 4 sampai 18 hari. Nah, ini fase kedua ini adalah umur yang ataupun telur yang dimasukkan setelah hari ke-5 sampai hari ke-18. Nah, ini dinamakan fase kedua, yaitu fase perkembangan embrio. Nah,
setelah kita tadi teropong di hari keempat, itu kan yang dilanjutkan telurnya adalah telur yang fertil ataupun telur yang ada serabut merahnya, artinya embrionya aktif dan hidup. Nah, di fase kedua ini, di hari ke-18 nanti silahkan teman-teman teropong kembali. Diteropong kembali mana telur yang masih embrionya berkembang dan hidup dan mana yang mati. Nah, jika embrio yang mati itu biasanya tidak ada tanda-tanda kehidupan, karena di fase ini ketika 18 hari kita teropong itu sudah ada tanda kehidupan. Artinya sudah kelihatan paruhnya, kakinya, dan bulu-bulunya itu, organ tubuhnya itu sudah kelihatan. Jadi ketika diteropong itu sudah kelihatan ada pergerakan lah di situ. Nah, maka itu dipastikan telur itu adalah telur yang bagus perkembangannya. Namun jika diteropong tapi tidak ada pergerakan, terdiam, atau malah ada air yang goyang-goyang ketika digoyangkan, berarti embrio itu sudah mati. Kenapa telur bisa mati pada fase kedua ini, yaitu di hari keempat sampai ke hari 18? Itu penyebab utamanya adalah karena suhu dan kelembaban. Jadi penyebab kematian embrio di fase kedua ini adalah penyebabnya suhu dan kelembaban, baik itu kurang di bawah standar ataupun terlalu kelebihan. Jadi suhunya terlalu rendah atau terlalu tinggi, baik itu kelembabannya ataupun suhunya, maka itu mengakibatkan embrio di dalamnya mati. Maka terjadi demikian, yang harus kita lakukan adalah selalu kontrol suhu dan kelembaban di mesin tetas setiap hari. Minimal 1 hari itu kita harus kontrol ini suhunya berapa, hidup apa tidak mesinnya, dan lain sebagainya. Kita kontrol setiap hari agar tidak terjadi kematian pada embrio diakibatkan karena suhunya tidak stabil. Jadi suhunya diturunkan dan kelembabannya dinaikkan agar cangkang telurnya bisa sedikit melunak dan anak ayam pun bisa cepat keluar. Nah, jika dalam 1 kali 24 jam belum keluar tapi sudah bolong, itu boleh dibantu, tapi dengan catatan sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, jika belum, itu jangan kita bantu, artinya silahkan keluar sendiri, karena biasanya kalau kita bantu itu akan prematur, jadi akan mengalami kecacatan. Fase yang terakhir yaitu adalah fase penetasan. Pada fase ini, semua organ vital embrio telah tersusun dengan sempurna, dan pada tahap ini sebenarnya tidak bisa lagi disebut embrio, tapi anak unggas sepenuhnya, karena mereka memerlukan oksigen untuk bernapas. Anak unggas yang belum menetas ini akan bernapas dari kantung udara yang mana pada area tersebut memang tersedia oksigen secara alami. Nah, dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam, napas ataupun kantong udara itu akan habis. Maka jika 1 kali 24 jam anak ayam tersebut tidak keluar dari cangkangnya, maka dipastikan anak ayam tersebut akan mati. Nah, maka jika setelah hari ke-18 kita teropong telur itu hidup embrionya, tapi ketika hari ke-21 embrio ataupun anak ayam di dalamnya mati, itu kemungkinan cangkang telurnya keras. Maka untuk mengatasinya adalah silahkan tingkatkan kelembaban di fase terakhir ini.